Bab 5301. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar perkataan Muyun, Ciruhuo dan Cilansin saling berpandangan dan tidak tahu kenapa. Muyun berkata dengan serius, aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Tidak masalah, kamu bermimpi. Ciruhuo dan Cilansin berbicara pada saat bersamaan. Merah seperti api, Cilansin berteriak, kamu, dasar bodoh. Melihat adiknya marah, Ciruhuo berkata, aku juga memikirkan seluruh gerbang Ciyu kita. Jika tidak, berapa banyak orang yang harus dibunuh oleh Muyun, Master Susunan Tao tingkat 4. Bukan hal yang buruk bagi kita untuk berlindung di Paviliun Yun. Jika Pingzu bersatu dan Paviliun Yun bersifat eksklusif, maka bukan masalah besar jika kita bisa menyerang Yanzu, Yunzu, dan Xuanzu. Mendengar ini, Muyun tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu ingin pergi bersamaku. Semerah api langsung berkata, benarkah? Benarkah? Itu suatu kehormatan besar. Baiklah, Muyun berkata, tolong pimpin jalannya. Biarkan saya melihat inti dari susunan perlindungan klan di gerbang Ciyu Anda. Merah seperti api, mengangguk putus asa. Tapi Cilansin berteriak, merah seperti api, kamu sangat malu. Mendengar ini, Ciruhuo bertanya-tanya, aku. Betapa malunya, sekarang nyawa kakak dan adik kita dipegang oleh penguasa Paviliun Muyun. Jika penguasa Paviliun Muyun berani datang ke gerbang Ciyu kita sendirian, dia harus yakin sepenuhnya untuk menangani gerbang Ciyu kita. Perlawanan adalah jalan buntu, lebih baik kita menunjukkan kesetiaan kita. Cilansin sangat marah dengan kata-kata Ciruhuo. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan menatap Ciruhuo dengan dingin. Tuan Gembala, kami tidak peduli padanya. Ayo pergi, katanya, semerah api, memimpin jalan bagi Muyun. Mereka bertiga bersama-sama, menyusuri jalan pegunungan Ciyumen, terus ke depan. Dalam perjalanan, Muyun tidak bisa menahan tawa, merah seperti api, aku perlu memberitahumu. Aku harap kamu tidak melakukan trik apapun. Aku meninggalkan sesuatu pada kalian berdua. Jika aku mati, kalian berdua akan mati. Merah seperti api segera mengerti dan mengangguk putus asa. Sekitar 1 kali pembakaran dupa, 3 sosok berhenti di depan sebuah lembah jauh di dalam gerbang Ciyu. 100 kaki dari mulut lembah, gerbang Ciyu segera berkata, ini adalah tempat pengelolaan susunan protektorat gerbang Ciyu kami. Lembah ini adalah pusat dari semua susunan besar. Pada hari kerja, setidaknya 5 susunan Tao tingkat 4 tuan duduk di dalamnya. Selain itu, ada 15 tetua tingkat Tao yang bertanya kepada Tuhan, Yi Yuan dan Sacai. Susunan perlindungan klan adalah sumber kehidupan klan, jadi klan sangat mementingkannya. Lebih-lebih lagi, kami juga takut akan suara keras dari Paviliun Yunmu, jadi pertahanan di lembah ini mungkin lebih ketat dalam beberapa hari terakhir. Muyun tidak bisa menahan tawa dan berkata, bisakah kamu menerimaku? Tentu saja tidak, kakak dan adik mempunyai suara yang berbeda lagi. Cilansin memandang kakaknya yang tidak memenuhi standar dan sangat marah. Pergi. Oke, jadi, Ciruhuo dan Cilansin membawa Muyun dan menuju mulut lembah. Baru saja tiba di Gukou. Dalam kegelapan, setidaknya ada 5 napas, mengunci 3 orang. 2 pria parubaya keluar dari lembah. Tuan muda kedua, Nona 3. Ketika salah satu dari mereka melihat Ciruhuo dan Cilansin, dia bertanya-tanya, mengapa kamu ada di sini? Ciruhuo segera berkata, Paviliun Awan telah berkembang dan berkembang. Sangat penting bagi kami untuk bersatu dengan Yuan Shizong akhir-akhir ini. Ayah saya secara khusus meminta kami untuk melihatnya. Tidak akan ada masalah dengan sejumlah besar orang yang melindungi Paus. Petik 2. Mendengar ini, pria parubaya itu tersenyum dan berkata, tentu saja, tolong bantu dirimu sendiri. Jika murid lain, penatua, tiba-tiba datang, mereka akan menghentikan mereka. Tapi Ciruhuo dan Cilansin adalah anak dari kepala gerbang surgawi patroli merah. Tentu saja, keduanya tidak dapat merusak gerbang bulu merah. Ketiganya memasuki lembah. Bahkan dalam kegelapan, lembah yang luas tetap terang seperti siang hari. Ada juga prajurit sekte Ciyu di lembah yang berpatroli bolak-balik. Di sekitar lembah dan di atas tebing telah dibangun loteng dan istana, dengan suasana yang megah. Di tengah lembah terdapat sebuah istana setinggi 100 kaki yang menjulang dari permukaan tanah dan penuh momentum khusyuk. Pusat intinya ada di sini. Ciruhuo berkata dengan serius,
tapi aku harus mengingatkanmu bahwa ada ribuan pelindung di gerbang Ciyu dari level 1 hingga level 4. Jika kamu ingin menghancurkan susunannya, aku khawatir itu tidak cukup. Saya ingat ayah saya berkata bahwa kecuali sang penganut tahu menanyakan angka-angka di alam 8 trigram, alam 9 istana, dan alam 10 kerajaan, kita dapat langsung menghancurkan susunan gerbang Ciyu kita hingga berkeping-keping, tetapi orang-orang di tingkat ini harus membayar mahal harga jika mereka berani melakukannya. Tentu saja, Kaisar Taoisme tidak akan melakukannya. Kaisar Tao, itu tidak ada di Changyun. Di masa lalu, ada banyak raja surgawi di Daofu di Changyun selama masa banjir dan kelaparan. Mereka adalah tokoh tingkat atas dari pasukan penguasa utama di berbagai negara bagian. Tapi sekarang, sudah hilang. Selama masa banjir dan kelaparan, terlalu banyak orang yang tewas dalam bencana dinasti Yuan. Muyun sekarang berada di tingkat wilayah Daowen Sacai. Masih jauh untuk mencapai wilayah Daofu Tianjun. Untuk mengatasi masalah wilayah Changyun, kembalikan 5 negara bagian wilayah Changyun ke aliansi Yunge Cloud, dan Muyun akan pergi. Dunia baru ini begitu luas sehingga dia harus keluar dan melihat-lihat. Dan, saya tidak tahu bagaimana keadaan istri, anak, dan mantan teman serta saudara laki-laki saya sekarang. Saat ini, ketiganya memasuki pengadilan. Begitu dia memasuki pengadilan, 10 Master Dao Hai Jiuxiong siap untuk menyelidiki dan menginterogasi. Setelah memasuki istana, terlihat gaya konstruksi di sini cukup sesuai dengan susunan masternya. Dinding, tiang batu, tanah dan kubah pelataran bertatahkan pola Tao. Ini dia. Saat ini, Ciruhuo berkata, "Tuanmu, apa yang ingin kamu lakukan?" Muyun tersenyum dan berkata, "Aku di sini bukan untuk menghancurkan susunan perlindungan klanmu di gerbang Ciyu, tapi untuk mengendalikannya." Merah seperti api, wajahnya terpana, dan seluruh orang terpana. "Kontrol." Muyun ingin mengendalikan susunannya. "Jangan bercanda." Ciru buru-buru berkata, "Kami memiliki barisan pelindung besar di gerbang Ciyu, yang dihubungkan oleh ribuan susunan. Pada hari kerja, beberapa master susunan Tao level 4 harus sibuk menjaganya. Satu orang tidak dapat mengendalikannya sama sekali, setidaknya 5 master susunan Tao tingkat 4 dikendalikan bersama." Muyun tersenyum dan berkata, "Saya akan mencoba." Sejak memasuki jajaran master susunan Tao, dia selalu didasarkan pada catatan susunan Tao. Cara untuk meningkatkan level susunan Tao yang dicatat dalam catatan susunan Tao sangatlah luar biasa. Di masa lalu Changzu, Sekte Changtian adalah yang terkuat. Selain Raja, 3 orang hebat lainnya termasuk yang terbaik. Surat susunan Tao ditulis oleh Chang Tianze, tetapi tidak dibuat oleh Chang Tianze, tetapi juga diperoleh oleh Chang Tianze. Susunan Tao yang terekam di dalamnya dapat dikatakan membuka pintu ke dunia baru bagi Muyun. Jika tidak, Muyun mengambil surat susunan Tao dan meminta Wang Yunjiang untuk bergabung dengan paviliun awannya. Wang Yunjiang tidak mungkin menyetujuinya dengan mudah. Selain itu, Muyun juga menyebarkan catatan dalam susunan Tao kepada master susunan Tao di Yunmeng dan Yunge. Semua master susunan Tao ini sangat menjunjung tinggi rekor susunan Tao. Rekor ini sangat berharga. Selama bertahun-tahun, ranah Muyun telah meningkat seiring dengan perkembangan Tao, dan dia telah belajar banyak dari surat ini. Jika dia tidak memiliki kemampuan, bagaimana Muyun bisa mengatakan bahwa dia datang ke gerbang Ciyu? Merah seperti api, Cilansin menganggap Muyun gila. Gila atau tidak, itu bukan terserah mereka. Muyun berkata sambil tersenyum, "Aku perlu waktu untuk mengendalikan tempat ini. Jadi sekarang, aku harus mengendalikan istana ini." Kata-katanya jatuh dan momentumnya pecah. Di sela-sela kedua tangan, ada gumpalan pola jalan yang memadat. Pola-pola Tao itu menyebar kemana-mana dan segera mengalahkan beberapa pola Tao yang tetap di aula istana. Kemudian, seluruh aula dipenuhi kerusuhan. Apa masalahnya? Apa yang telah terjadi? Ketika kekacauan dimulai, sosok-sosok dari segala arah segera muncul. Segera, lusinan orang berkumpul di aula, semuanya mengenakan jubah Master Arai. Saat Ciruhuo dan Cilansin melihat pemandangan ini, mereka terlihat lesu. "Apa yang diinginkan Muyun? Apakah Anda membuat keributan untuk menarik orang-orang ini?" Pada saat ini, Muyun melihat banyak sosok di sekelilingnya, tersenyum, datang ke tengah aula, memandang orang-orang dan berkata, "Saya penguasa paviliun Xiayun, Muyun. Saya di sini untuk berkunjung. Gerbang Ciyu hari ini." Saat suara awan gembala berdering,
Aula itu benar-benar sunyi. Lalu terdengar teriakan kaget, terus-menerus berdering. Mu Yun, apakah dia Mu Yun? Benarkah? Orang ini benar-benar Mu Yun. Beraninya dia berteriak sekeras itu. Saya tidak tahu. Seorang Master Arai berbisik pada saat ini, tetapi tidak ada yang berani maju ke depan. Suara apa itu? Saat itu, tangisan terdengar. Ada beberapa sosok di pintu masuk dan keluar aula. Ada 5 orang di kepala, dan yang di tengah dihormati oleh 5 orang ini. Tuan Gu Yuankei, wajah Ciruo sedikit jelek, dan dia berkata dengan suara rendah, kami, Master Formasi Tao terkuat dari Sekte Ciyu, bertanya tentang kekuatan 4 wilayah gajah. Mu Yun memandang guru Gu Yuankei dengan tubuh yang panjang, rambut panjang dan pipi kemerahan. Dia tampak penuh vitalitas. Gu Yuankei muncul, melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, apa yang terjadi? Segera seseorang maju dan membisikkan sesuatu di telinga Gu Yuankei. Segera, Gu Yuankei memandang Mu Yun dengan wajah dingin, apakah kamu Mu Yun? Ya, Gu Yuankei mendengus, siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi liar di gerbang Ciyuku? Aku sendiri yang memberikannya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, Tuan Gu Yuankei, kan? Saya akan mengambil alih pusat susunan protektorat. Bisakah Anda memberi saya tempat duduk? Mendengar ini, mata Gu Yuankei menjadi dingin. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku tahu. Kata-kata Mu Yun jatuh dan jarinya menunjuk. Kekuatan Tao menerobos udara, berubah menjadi pedang tajam dan membunuh langsung di pintu aula. Di sana, ketiga sosok itu hendak berangkat, diberi informasi dan langsung ditembus gua Mu Yun. Tao bertanya pada Mu Yun tentang wilayah Sacai. Sekarang, terlepas dari kekuatan sebenarnya, wilayah-wilayah Sacai saja juga hanya segelintir orang di Pingsu. Lancang, melihat Mu Yun berani membunuh secara langsung, Gu Yuankei bersenandung dingin dan langsung menamparnya. Mu Yun tersenyum dan langsung bertepuk tangan. Boom, di aula, terdengar suara gemuruh, dan pola Tao yang tertanam di pilar batu, tanah dan kubah berkilauan satu demi satu, menelan semua akibat pertarungan antara keduanya. Gu Yuankei menjadi pucat dan melangkah mundur. Dia didukung oleh 4 orang di sisinya. Mu Yun berdiri diam. Tuan Gu, dalam pertempuran pertama Tang Tiancheng, saya membunuh pendeta Tao dan bertanya kepada orang-orang tentang 5 elemen dan 6 harmoni. Anda harus tahu apakah Anda ingin datang. Mu Yun berkata sambil tersenyum, sekarang saya di sini sendirian. Tuan Gu berpikir, maukah Anda menjadi lawan saya? Gu Yuankei mendengus. Beberapa master susunan Tao dan seniman bela diri lainnya bergegas satu demi satu. Mu Yun tidak peduli. Bersama-sama, orang-orang ini bukanlah lawannya sendiri. Segera, pertempuran terjadi di aula. Seseorang sedang menunggu kesempatan untuk pergi dari sini saat ini, tapi dia dibunuh satu persatu oleh Mu Yun dalam perang. Mu Yun yakin tidak ada yang bisa melarikan diri di bawah pengawasannya sendiri. Jika tidak, dia akan menutup tempat ini sebelum memasuki aula. Jeritan terus terdengar di aula. Seorang prajurit Sekte Ciyu jatuh ke tanah dan muntah darah. Wajahnya menjadi pucat dan kehilangan efektivitas tempurnya. Meskipun Mu Yun adalah kondisi 3 talenta dalam Taoisme, ia tidak lebih buruk dari kondisi 5 elemen. Tidak ada yang bisa menghukumnya. Segera, di aula, tanahnya berantakan, dan orang-orang jatuh ke tanah satu demi satu dan tidak bisa lagi berdiri. Mu Yun berkata sambil tersenyum, jangan sia-siakan usahamu. Kata-kata itu jatuh dan jari-jarinya sedikit menekuk. Murid lain yang ingin lari langsung tertusuk oleh Mu Yun. Gu Yuankei sekarang memiliki beberapa noda darah lagi di tubuhnya. Melihat Mu Yun, dia berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku sudah bilang, kataku, aku punya keputusan akhir, kamu teruslah bergerak. Ciruo melihat seseorang tewas dan terluka dan segera berkata, dengarkan aku, jangan bergerak, jangan bergerak. Tuan muda kedua, Gu Yuankei memandang merah seperti api, tampak terkejut dan berkata, kamu. Aku akan memanggilmu Siyu Si Cheng, tapi aku akan memanggilmu Siyu Si Cheng. Setelah kamu menyerah, aku akan memanggilmu Siyun Sige. Ayahku, patroli langit merah, yaitu pemimpin sektemu, turun tahta. Di masa depan, kami akan mendengarkan Master Pavilion Mu Yun. Mendengar ini, Gu Yuankei tampak tercengang. Tuan muda kedua, Tuan muda, apakah otak Anda terjebak di pintu? Pemimpin Sekte Ciyu adalah Cixun. Tidak baik untuk mengatakannya.
Qi Ambition hilang dan kemungkinan besar akan mati. Ciruhuo kemungkinan besar akan menjadi pemimpin sekte berikutnya di masa depan. Orang ini menjadi anjing pemandu. Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Tuan-tuan, saya tidak ingin membunuh lebih banyak orang, tetapi jika Anda tidak jujur, saya tidak keberatan membunuh Anda semua." Ada banyak orang yang hadir, namun tidak ada yang berbicara. Saat ini, Mu Yun mengumpulkan pola Tao dan memblokir area sekitar aula. Hampir 100 orang berada di kawasan terlarang dan terlihat jelek. Ini adalah susunan Tao 4 tingkat. Kamu bisa mencobanya. Bisakah kamu memecahkannya? Kemudian Mu Yun memandang Gu Yuankei dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Gu, Anda harus ikut dengan saya dan membawa saya untuk melihat di mana pusat inti dari susunan protektorat gerbang Ciyu Anda." Gu Yuankei memandang Mu Yun dengan dingin dan bersenandung, "Mimpi." Ah! Suara Gu Yuankei jatuh dan terdengar jeritan. Dalam susunan terlarang, seorang murid meledak dan mati. "Jika kamu setuju denganku, aku akan berbicara denganmu dengan mudah. Jika kamu melawanku, aku tidak akan membunuhmu, tapi satu persatu, aku akan membunuh satu persatu sampai kamu melakukannya." "Kamu!" Gu Yuankei sangat marah saat mendengar ini. "Mu Yun, ini jelas merupakan penculikan. Moral, jangan bunuh dia, tapi bunuh rekan dan bawahannya." Gu Yuankei mendengus dingin, "Mu Yun, bahkan jika kamu mengontrol susunannya, apa yang bisa kamu lakukan? Gerbang Ciyu, kamu tidak bisa menggigitnya. Saya menyarankan Anda untuk jujur dan bernegosiasi dengan Ciyumen kami. Sekarang setelah Anda melakukannya, Anda harus tahu bahwa Ciyumen dan Yuan Shizong kami telah mencapai kerjasama dan takut Paviliun Yun akan dihancurkan. Jika kamu tidak ingin Paviliun Awan dihancurkan, kamu harus bernegosiasi dengan kami sekarang dan membagi klan batu yang diserap dan 4 area gerbang binatang menjadi Yuan Shizong dan Paviliun Awan." Petik 2. Hal lama. Gu Yuankei tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi Mu Yun mencibir dan berkata, "Kamu masih berbicara denganku tentang persyaratan, bukan?" Sua-sua. Segera, 10 orang di lapangan langsung diangkat oleh Mu Yun. Berhenti. Melihat Mu Yun sama sekali tidak memasukkan minyak dan garam dan ingin membunuh, suara Gu Yuankei tiba-tiba terdengar. Melihat Mu Yun, Gu Yuankei sepertinya melampiaskan amarahnya dan berkata, "Aku akan mengantarmu. Pergi." Kemudian Gu Yuankei melangkah keluar, dan Mu Yun mengikuti di belakangnya. Ciruhuo dan Cilanxin mengikuti Mu Yun. Gu Yuankei terlihat jelek dan berkata, "Mu Yun, kenapa kamu begitu agresif?" Gu Yuankei menghela nafas, "Banyak orang akan mati." Mu Yun tersenyum dan berkata, "Tuan Gu, kamu tidak seharusnya memberitahuku hal itu. Paviliun Awanku menelan klan batu dan 4 gerbang binatang. Aku tidak merepotkan mereka, tapi mereka datang menggangguku. Awalnya, saya tidak tahu apa-apa tentang Yuan Shizong dan Sekte Ciyu, tetapi jika Anda menggabungkan Sekte Ciyu dan Yuan Shizong, bisakah saya duduk dan menunggu untuk mati?" Gu Yuankei segera berkata, "Jika kita tidak bersatu, bukankah kita akan ditelan saat kamu menjadi lebih besar? Kamu harus menyerahkan bagian yang bertanggung jawab atas klan batu dan 4 gerbang binatang ke gerbang Ciyu dan Yuan Shizong, sehingga tidak akan ada perang." Mendengar ini, Mu Yun tidak dapat menahannya lagi. Dalam satu langkah, dia meraih kerah leher Gu Yuankei dan memarahi, "Orang tua, aku sopan padamu. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi jika kamu memaksaku untuk berbicara lagi, aku tidak keberatan langsung membunuhmu. Aku akan memberimu wilayah dari Paviliun Awan. Wajahmu besar. Mulai sekarang, apa yang harus aku tanyakan padamu? Apa jawabanmu? Jangan biarkan kamu bicara, tutup mulutmu." Ciruhuo dan Cilanxin dikejutkan oleh postur Mu Yun. Gu Yuankei juga tersipu dan wajahnya panjang. Keempatnya segera sampai di belakang aula. Ini adalah kuil yang melengkung. Di tengah candi terdapat sebuah bola dengan diameter 100 kaki. Di permukaan dan di dalam keseluruhan bola, ribuan titik cahaya tersebar. Setiap titik cahaya melambangkan susunan Tao. Ribuan titik cahaya saling terkait erat satu sama lain. Ini adalah pusat dari seluruh susunan perlindungan Sekte Ciyumen. Mu Yun melihat hub di depannya dan bertanya, "Yang mana susunan inti?" Gu Yuankei berkata dengan datar, "Susunan Tao tingkat 4, susunan Tiangang Huling ke-36. Itu terbuat dari 40.000 pola Tao." Mu Yun mengangguk. "Panguling, awasi orang tua itu." "Ya, saya tidak tahu kapan." Di aula melingkar yang melengkung, seorang pria dengan rambut merah dan jubah merah muncul di samping Gu Yuankei.
Siapa orang ini? Bagaimana hasilnya? Pada saat ini, Mu Yun berdiri di depan bola cahaya, dan pola Tao di tubuhnya keluar. Ada 15.000 pola Tao yang diringkas dari langit dan bumi. Pola Tao yang kaya memberi orang perasaan menjadi sangat kaya dan kejam. Gu Yuankei mengubah wajahnya saat melihat adegan ini. Dia adalah master susunan Tao tingkat 4. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pola Tao yang dipadatkan oleh Mu Yun sangatlah indah, dan mengandung tekstur dan nafas langit dan bumi. Mereka sangat penting dan langka. Orang ini, membekukan Dao Wen tidak sebaik dia, tapi kelezatan Dao Wen lebih baik darinya. Anak ini pasti diajar oleh guru terkenal. Mu Yun berdiri di depan pusat susunan Tao dan menjabat tangannya. Ada momentum yang mengerikan di telapak tangannya dan meraung. Pola Tao-nya diintegrasikan ke dalam hub di depan tubuh. Gu Yuankei dan Chilansin yang melihat pemandangan ini tampak tercengang. Orang ini, jika dia secara paksa memasukkan pola Tao-nya ke dalam pusat susunan, dia akan diserang oleh susunan pelindung. Ini sama saja dengan kematian. Namun kemudian, pemandangan ajaib terjadi. Ketika pola Tao Mu Yun memasuki susunan, dalam susunan itu, satu demi satu cahaya segera berkumpul dan naik ke udara. Cahaya berubah menjadi gumpalan rune dan bersentuhan dengan pola Tao Mu Yun. Awalnya itu adalah pengecualian. Namun, dengan penyesuaian berkelanjutan dari Mu Yun, eksklusi tersebut dilemahkan, tetapi ada tren integrasi di antara keduanya. Ini, wajah Gu Yuankei berubah saat melihat adegan ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Mu Yun bisa membuat respons sedemikian rupa sehingga pola Tao miliknya sesuai dengan pola Tao di keseluruhan hub? Apa ini? Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Setelah satu malam, pusat susunan, di bidang cahaya, pola jalan Mu Yun berkedip dengan napas berdebar satu demi satu. Seluruh gerbang Ciyu, gerbang gunung yang membentang ratusan mil, sepertinya berubah, tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Mu Yun akhirnya merasa lega setelah beberapa verifikasi. Ya, dia berbalik, menatap Gu Yuankei, dan berkata dengan dingin, "Orang tua, aku akan mengambil pintu Ciyu ini. Kamu adalah master susunan Tao level 4. Jika kamu mematuhiku, kamu dapat digunakan kembali. Jika kamu bodoh dan tidak efektif, tidak ada gunanya aku membunuhmu." Kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun terlalu malas untuk melihat Gu Yuankei lagi. Divisi susunan Tao tingkat 4. Di negeri Pingzu ini bisa dikatakan memiliki kekuasaan yang tinggi dan status yang mulia. Tapi Mu Yun sendiri juga merupakan master susunan Tao level 4. Jika Gu Yuankei mencoba menindas dirinya sendiri lagi, dia akan langsung membunuhnya. Merah seperti api, Chilansin. Mu Yun memandang mereka dan berkata perlahan, "Pimpin jalan." Memimpin, kemana? Melihat mereka tercengang, Mu Yun berkata, "Pimpin jalan dan temukan ayahmu. Saya ingin berbicara dengan patroli merah." Mu Yun tersenyum di sudut mulutnya. Ciruhuo buru-buru berkata, "Tuanmu, di gerbang Ciyu saya, ada ratusan orang di tingkat Tao. Sekarang ayah saya berada di alam bintang 7, dan ada 2 alam Liu He, 2 alam 5 elemen, dan 4 alam gajah." Aku mengerti." Mu Yun kemudian berkata, "Jadi aku datang sendirian, hanya untuk memberitahu ayahmu bahwa aku sendirian. Dia tidak bisa membantuku. Ciyumen akan berlindung padaku atau dibunuh olehku." Saat ini, Ciruhuo dan Chilansin hanya merasa Mu Yun lebih gila. Orang ini, apakah sulit mengambil keputusan dari awal dan memilih gerbang Ciyu sendirian? Ini adalah tindakan kematian. Di Pavilion Yun, ada Luan Baijing dan Wang Xinya, 2 orang kuat di wilayah bintang 7. Semua orang tahu, tapi kami takut dengan kedatangan Cloud Pavilion. Kami mengkhawatirkan 2 negara bintang 7, bukan Mu Yun. Sekarang Mu Yun ingin menemukan ayahnya. Ini adalah pria yang langsung bergegas ke sarang harimau dan bertarung dengan pemimpin harimau. Ini bukan kematian. Apa itu? Ciyumen, sebagai salah satu kekuatan hegemonik di Pingzu, ia telah berdiri selama bertahun-tahun. Saat ini, pemimpin sekte telah berpatroli di langit tanpa menyentuh tanah. Kerja sama dengan Yuan Shizong telah ditentukan. Di antara gerbang Ciyu, baik di gerbang gunung atau dikirim ke luar negeri di berbagai kota, sosok tingkat Dawen Senjing telah dipanggil kembali satu demi satu. Para murid internal dan tetua sekte Ciyu mengetahui hal ini. Dengan runtuhnya klan Si dan sekte 4 binatang, sekte Ciyu juga mulai khawatir. Siapa yang tahu jika Pavilion Awan akan mengayunkan pedangnya ke selatan dan memaksa mereka untuk menyerah?
Di aula utama gerbang, patroli langit merah menangani satu demi satu dan mengeluarkan perintah satu demi satu. Tuan pintu. Tiba-tiba, di luar aula, sesosok tubuh datang dengan kecepatan tinggi dan berlutut sambil mengembuskan napas. Bagaimana rasanya menjadi bingung? Mungkinkah itu paviliun awan? Tegur Chiksun. Wajah murid itu bergetar ketika mendengar pidato tersebut. Benar-benar, seluruh orang itu tiba-tiba bangkit dan berkata dengan suara tinggi. Minuman ini pun mengagetkan sosok sibuk lainnya di aula. Kerumunan itu berdiri di tempat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Informan itu buru-buru berkata, "Ini Muyun." Muyun, patroli merah di jantung yang ketat. Muyun datang sendiri. Dia berada di luar aula dan berkata dia datang mengunjungi pemimpin sekte. Apa? Memiliki. Tepat di luar kuil, patroli langit merah segera berteriak dengan marah. Apakah semua tim patroli sudah mati? Para pemimpin paviliun Yun keluar dari aula utama pintu kami, dan kemudian seseorang datang untuk melapor. Apakah dia benar-benar sendirian? Chiksun menenangkan diri dan bertanya lagi. Informan itu menggelengkan kepalanya, mengangguk lagi dan lagi, lalu berkata, Putra Ciruhuo dan Nona Cilansin ada bersamanya. Begitu dia mengatakan ini, dia tampak merah dan kedinginan. Apakah bajingan ini menyandera anak-anaknya? Patroli langit merah, langkah kaki bergerak, sosok itu muncul di luar aula. Sosok di belakang mengikuti saat ini. Pada saat yang sama, di luar aula utama gerbang, ada lapangan seni bela diri di depannya. Saat ini, ratusan orang dikepung, dan ada banyak sosok di kejauhan. Mereka terus berdatangan. Patroli langit merah muncul di depan aula dan melihat lapangan seni bela diri besar di bawah tangga. Pusat Wuchang, Muyun berdiri dengan tangan di punggung. Di sisi kiri dan kanannya, Ciruhuo dan Cilansin berdiri diam. Muyun, Chiksun memandangi sosok pemuda bertinta itu dan mau tidak mau mengangkat alisnya. Itu benar-benar dia. Dia benar-benar datang ke gerbang Ciyu. Saat ini, angka-angka datang dari segala arah. Ketiga pemimpin sekte, Li Changfeng, Tang Chen dan An Zitai, ada di sini. Setelah beberapa saat, pemimpin sekte Cui Wen baru saja muncul. Chiksun memandang Cui Wen dan berkata, apa maksud anak ini? Cui Wen membungkuk dan berkata, sudah diperiksa. Tidak banyak seniman bela diri dari Cloud Pavilion. Semuanya baik-baik saja di dekat gerbang gunung. Patroli merah tercengang saat mendengar ini. Muyun, apakah kamu datang sendiri? Di bidang seni bela diri, Muyun berkata sambil tersenyum, saya adalah penguasa Pavilion Yun. Muyun, datanglah mengunjungi gerbang Ciyu. Tuan Chiksun, ini seharusnya menjadi pertemuan resmi pertama antara Anda dan saya. Patroli merah bersenandung, Muyun, apa yang ingin kamu lakukan? Muyun berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Ciyumen dan Yuan Shizong diam-diam bekerja sama dan siap menyerang Pavilion Yun saya dan menghancurkan Pavilion Yun saya, jadi saya datang. Begitu kata-kata ini keluar, Chisun terkejut di dalam hatinya. Ciyumen dan Yuan Shizong tidak menonjolkan diri tentang hal ini. Bagaimana Muyun tahu? Saat ini, Chisun Tian merasa sedikit tidak nyaman. Pada awalnya, keluarga batu dan 4 gerbang binatang siap untuk bersama-sama menangani Paviliun Awan. Keluarga batu dan 4 gerbang binatang menemukan Yuan Shizong. Tetapi Yuan Shizong tidak berjanji. Akibatnya, Paviliun Awan mengetahui hal ini sebelumnya. Sekarang, Ciyumen dan Yuan Shizong bekerja sama. Tidak ada yang bisa dilakukan. Muyun tahu lagi. Apakah itu? Yuan Shizong, petugas patroli merah itu mendengus, Tuan Paviliun Muyun, bagaimana Anda tahu? Sekarang Muyun telah datang dan berkata demikian, tidak ada yang disembunyikan. Muyun tersenyum dan berkata, aku sudah mengetahui hal ini sejak lama. Bagaimana kamu tahu? Jika Tuan Ci menjanjikan satu hal padaku, aku bisa memberitahumu. Apa? Pimpin gerbang Ciyu, berlindung di Paviliun Yunku, lalu bunuh Siang Shizong bersamaku. Begitu ucapan ini keluar, seruan alarm terdengar di dalam dan di luar seluruh bidang seni bela diri. Cui Wen, An Zitai, Tang Chen dan Li Changfeng semuanya mengubah wajah mereka. Pemimpin sekte Tang Chen berteriak, pemimpin Paviliun Muyun, Anda datang ke sekte Ciyu kami sendirian. Apakah menurut Anda saya seorang vegetarian? Saat ini, semakin banyak orang kuat dari sekte Ciyu berkumpul ke segala arah. Pendeta Tao bertanya pada sosok tingkat alam dewa, berdiri di tepi lapangan seni bela diri, menatap Muyun. Sosok tingkat Dao Hai Senjing berada di pinggiran.
Tidak ada yang berani meremehkan Mu Yun. Anak ini bertanya tentang San Cai Jing, tapi dia membunuh orang yang menanyakan tentang Liu Hejing. Namun, meski begitu, terlalu lancang bagi Mu Yun untuk datang ke gerbang Ciyu sendirian. Setidaknya Cixun juga merupakan orang di alam bintang 7. Dengan tambahan 4 pemimpin sekte Cui Wen dan ratusan pertanyaan, Mu Yun, seseorang di alam 3 talenta, berpikir dia bisa memilih semua orang sendirian. Ini adalah kesombongan dan penghinaan terhadap sekte Ciyu. Mu Yun memandang Cixun Sky sambil tersenyum, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Qi, saya datang sendirian hari ini untuk bertaruh dengan Tuan Qi. Taruhan, bagaimana kau mengatakan itu? Patroli Langit Merah, jalan yang dingin. Kamu dan aku bertarung bersama, dan yang lain tidak ikut campur. Mu Yun berkata sambil tersenyum, jika aku kalah, semua yang ada di pavilion Yun adalah milikmu. Ambil nyawaku, jika kamu kalah, Ciyumin akan mematuhiku, dan kamu akan menjadi pengikutku. Mendengar ini, Cixun tercengang. Mu Yun akan melawannya sendirian. Cixun Tian tertawa dan berkata, Mu Yun, kamu datang ke gerbang Ciyu sendirian untuk bertarung denganku. Ini gerbang Ciyuku, bukan pavilion awanmu. Benar-benar, Mu Yun tidak bisa menahan tawa. Tapi senyuman yang terlihat di mata semua orang yang hadir cukup aneh. Patroli Langit Merah, kamu harus berjanji atau tidak. Setelah itu, Mu Yun bergerak dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, di dalam seluruh gerbang Ciyu. Boom, boom, di 4 penjuru tenggara dan barat laut, terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi. Kemudian, asap dan debu mengepul melayang hingga ketinggian ribuan kaki. Apa masalahnya? Aku tidak tahu. Apakah itu pavilion awan? Aku tahu orang ini tidak bisa datang sendiri. Seorang seniman bela diri sekte Ciyu tiba-tiba mengubah penampilannya. Tapi Cixun, Cui Wen dan yang lainnya diam. Mereka sangat kuat dan dapat dilihat secara sekilas. Itu bukanlah sebuah serangan. Itu adalah susunan di dalam gerbang Ciyu. Itu mengeluarkan sifat mematikan yang ganas. Mu Yun, kamu. Li Changfeng memandang Mu Yun dan berkata dengan ekspresi takjub. Susunan pelindung sekte Ciyu telah dikendalikan olehku. Mu Yun berkata langsung, Cixun Sky, bertarunglah denganku. Aku kalah. Pavilion Yun milikmu. Aku menang. Gerbang Ciyumu adalah milikku. Jika kamu tidak bertarung denganku, kamu ingin aku memimpin barisan pelindung gerbang Ciyu. Kamu gerbang Ciyu, setidaknya setengah dari yang mati dan terluka. Begitu ucapan ini keluar, terjadi keheningan. Mu Yun sebenarnya mengendalikan susunan perlindungan sekte di gerbang Ciyu. Itu dia. Gu Yuankei sungguh sia-sia, teriak pemimpin sekte Cui Wen. Gu Yuankei adalah master susunan Tao tingkat 4, dan Tao bertanya tentang alam 4 gambar. Apakah Mu Yun diam-diam mengendalikan susunan perlindungan klan di gerbang Ciyu? Saat ini, Gu Yuankei yang terjebak juga terlihat marah. Bisakah kamu menyalahkan dia untuk ini? Ciruhuo dan Cilansin lah yang membawa pencuri itu ke dalam rumah dan memasuki lembah tanpa suara. Pada saat ini, Master senior barisan Tao di seluruh lembah dijebak oleh Mu Yun. Orang-orang ini mencoba untuk melanggar larangan tersebut. Di depan aula, di lapangan pencak silat, Mu Yun tidak berkata apa-apa. Cixun Tian dan yang lainnya juga marah. Sangat tidak nyaman dipaksa oleh Mu Yun untuk mengambil nyawa seluruh murid sekte Ciyu. Cixun memandang Mu Yun dengan dingin dan berkata, Oke, aku akan bersaing denganmu. Pada saat ini, Cui Wen, An Zitai, Tang Chen, Li Changfeng dan yang lainnya tidak berbicara, tetapi menatap Mu Yun dengan mata pembunuh. Orang ini punya rencana dalam pikirannya. Hanya untuk bertarung dengan pemimpin sekte. Mu Yun di wilayah Sacai membunuh orang di wilayah Liu He. Tapi bisakah orang ini benar-benar menang di hadapan alam bintang 7? Tapi sekali lagi, jika tidak, apakah Mu Yun akan begitu bodoh hingga dia sendiri yang mati? Itu tidak masuk akal. Red Sky Patrol adalah raksasa nyata di wilayah bintang 7. Ini jelas merupakan kekuatan tertinggi di seluruh wilayah Changyun. Apa yang dipikirkan Mu Yun? Jika aku menang, pavilion awan adalah milikku, dan gerbang Ciyu adalah milikku. Patroli merah itu mendengus. Karena kamu berjuang untuk hidup dan mati, ikutlah denganku. Kata-kata Cixun jatuh, tubuhnya melayang ke udara dan meninggalkan gerbang Ciyu. Jika keduanya bertarung di gerbang Ciyu, diperkirakan seluruh gerbang Ciyu tidak mengetahui berapa banyak korban jiwa. Dua sosok segera muncul ribuan mil jauhnya dari gerbang Gunung Ciyumen.
Inilah wajah pegunungan. Gunung-gunung tinggi menjulang dari permukaan tanah, dan hutan ditutupi puncaknya, lebat dan makmur. Langit Ciksun berdiri di puncak gunung setinggi ribuan kaki, dan wajahnya acuh tak acuh. Muyun, 30 mil jauhnya, juga berdiri di puncak gunung yang tinggi. Patroli Langit Merah, kuharap kamu bisa menepati janjimu, atau kamu akan kalah dan mempermainkan hatimu. Aku tidak akan memberi Ciyumen kesempatan kedua. Saya harap pemimpin Paviliun Muyun menepati janjinya. Dua sosok berdiri terpisah. Cui Wen, An Zitai, Tang Chen, Li Changfeng dan lainnya juga datang satu demi satu saat ini. Banyak bangunan tinggi di gerbang Ciyu yang berjarak ratusan mil dari dua orang tersebut dan terlihat dari kejauhan. Mereka juga khawatir Muyun curang, jadi mereka datang ke sini. Berhati-hatilah agar pemimpin sekte diserang secara diam-diam. Pada saat ini, benda angkasa patroli merah meletus dengan momentum bergulung-gulung seperti gelombang. Tanyakan pada 7 bintang, Tiansu, Tianxuan, Tianji, Tianquan, Yu Heng, Kaiyang dan Yao Guang secara kolektif disebut sebagai 7 bintang. Ketujuh bintang ini sebenarnya tidak terlalu spesifik, melainkan umum. Orang kuat di tingkat alam bintang 7 berlari melintasi bintang-bintang di langit dengan kekuatan taonya sendiri, meninggalkan jejak dirinya di antara langit dan bumi. Level ini sudah sangat kuat di level Tao. Ini sama sekali tidak sebanding dengan ketiga talenta tersebut. Namun alam sacai milik Muyun bukanlah alam sacai biasa. Cui Wen dan yang lainnya tidak berani menebak mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Ini terutama karena provokasi tiba-tiba dari Muyun. Sungguh tidak bisa dimengerti. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, bisakah Muyun melompat ke pintu sendirian? Bagaimanapun, perang besar di antara mereka tidak bisa dihindari. Dan di dalam pegunungan ini, di sebuah lembah, ada juga sosok yang sedang bangkit perlahan. Itu Wangxinya. Wangxinya mengenakan rok dan kemeja, dengan temperamen yang ringan dan elegan. Harus dikatakan bahwa Wangxinya, yang kecantikannya tak tertandingi, semakin halus dalam budidaya musik. Temperamen manusia seutuhnya benar-benar tak tertandingi oleh kecantikan biasa. Itu adalah temperamen yang unik. Itu juga rasa feminin yang selalu memabukkan Muyun. Selama bertahun-tahun, Muyun telah tergila-gila dengan 9 wanita, karena dengan peningkatan kekuatan alam, transformasi 9 wanita menjadi semakin memabukkan. Wangxinya berdiri di puncak gunung, mengatur napas dan memandang ke udara. Ini adalah keputusan Muyun sendiri. Tentu saja, dia menghormati Muyun. Jika itu Qin Mengyao, Ye Xueqi dan Ming Yue, dan jika Muyun mengatakan untuk memprovokasi patroli Langit Merah, ketiganya harus tidak setuju, atau bahkan langsung menggantikan Muyun. Tapi Wangxinya tidak mau. Wangxinya mempercayai Muyun dari lubuk hatinya. Dia tahu, mungkin Muyun sendiri tidak yakin. Ini adalah ujian bagi Muyun. Kalau begitu biarkan dia melakukannya. Dua puncak gunung. Perang belum dimulai. Momentum yang kuat telah terjadi. Muyun memegang pedang Raja Ming dan menatap langit merah. Di hadapan alam bintang 7, seni meteorit tentu saja tidak cukup untuk dilihat. Muyun melangkah keluar dalam satu langkah. Di bawah kaki dan di sekitar tubuh, 3 naga spiritual naik ke langit. Naga roh darah, Chuang Tianlong, naga, ketiga naga roh ini, yang panjangnya ribuan kaki, meraung. Jalan jantung pedang pecah pada saat bersamaan. Jangan gerakkan pedang Mingwang seolah-olah pedang itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Formula pedang angin ekstrem. Deru angin. Kekuatan pedang ini tidak ada bandingannya. Muyun, sekarang jantung kendo ada di 2 alam. Dengan sedikit pemahaman tentang rumus pedang ini, kekuatan ledakannya bisa dikatakan sangat dahsyat. Pedang itu seperti bila angin, seperti pedang Qi, dan keluar dengan dampak. Patroli merah melihat Muyun menyerang, dan dia mendengus dingin dan menggoyangkan telapak tangannya. Rusak, sepatah kata untuk diminum. Kekuatan Tao di tangannya berputar, dan nyala api yang tak berujung menyembur keluar. Keterampilan bijak surgawi Ciyu, Lian Tianzang merah. Patroli langit merah bertepuk tangan dengan satu telapak tangan, dan kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu meraung. Angin palem menderu dan berubah menjadi kongwu setinggi 1000 kaki. 30 mil jauhnya, dia mencapai Muyun dalam sekejap mata. Pedang Qi meraung dan bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan. 3 naga roh, menggigit pada saat yang sama, berdampak seperti telapak tangan. Di antara mereka, kehampaan pecah dan langit serta bumi bergetar.
Kedua belah pihak tidak melakukan upaya apapun. Mu Yun tahu bahwa dia memiliki kesenjangan besar antara 3 talenta dan 7 bintangnya. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin dia menyembunyikan sesuatu. Tentu saja, dia melakukan yang terbaik. Patroli Langit Merah tidak tahu berapa batas Mu Yun. Mu Yun membunuh Dao Wen di wilayah Liu He dengan menanyakan tentang wilayah Sacai. Siapa yang tahu kalau orang ini bisa menjadi lebih kuat? Oleh karena itu, begitu Ciyu berpatroli di langit, itu adalah formula unik dari Sekte Ciyu, keterampilan bijak surgawi Ciyu. Keduanya punya pertimbangan masing-masing dan berusaha semaksimal mungkin saat ini. Dan di bawah pemboman seperti itu, kekuatan langit dan bumi sedang bergulir. Gunung-gunung tinggi runtuh saat ini. Raungan itu menyebar ratusan mil jauhnya. Ada awan gelap bergulung di langit. Ini adalah perang dengan segala kekuatan. Mu Yun tidak bisa meremehkan patroli Langit Merah, dan patroli Langit Merah tidak bisa meremehkan Mu Yun. Tidak ada yang mampu untuk kalah, semua orang ingin menang satu sama lain.